Bismillahirrahmanirrahim. Agar di dalam kehidupan ini kita sudah harus banyak berbenah, memperbanyak bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa itu, setiap orang, setiap manusia itu melihat, mengintrospeksi diri, menghisap dirinya, amalan apa yang telah dia siapkan untuk meninggalkan kehidupan dunia ini dan menyongsong hari esok, yaitu negeri akhirat. Dan tidak main-main zaman rahmat Allah. Bertambah tahun itu menunjukkan bahwasanya umur kita, jatah kita di dunia ini semakin berkurang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau kemudian mengatakan, innama anta ayyam. Sesungguhnya kita ini semuanya manusia tanpa terkecuali hanyalah bilangan-bilangan hari yang berlalu. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Dan apabila hari telah berlalu, 2022 telah berlalu, telah berganti menuju 2023. Artinya apa? Ketika hari telah berlalu, dhahaba ba'duk. Ini menunjukkan bahwasanya umur kita ini sudah berkurang. Tidak ada lagi penambahan. Sehingga kalau umur kita sudah umur 40 tahun, sudah harus memperbanyak ibadah sunnah. Sudah harus menyibukkan diri dengan memperbanyak amalan-amalan akhirat. Bukannya semakin tua, semakin berambisi dengan dunia, semakin malas beribadah, semakin sibuk mengurusi orang lain, semakin memperbanyak dosa. Inilah yang kita tidak inginkan. Sebagaimana zaman rahmatullah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita akan menjelaskan poin yang ketiga, poin yang terakhir yang berkaitan dengan hati-hati kita semuanya. Kenapa zaman rahmatullah? Hati ini harus dibenahi. Sebab Allah tidak melihat fisik-fisik kita. Allah tidak melihat penampilan-penampilan kita. Walaupun sebenarnya sunnah menjaga penampilan, seperti menjaga bau badan supaya tidak menyakiti kaum muslimin yang lainnya ketika kita solat, menjaga bau mulut ketika kita solat. Apalagi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, baju baik kalian yang paling terindah, terbagus yang kalian sukai ketika menuju masjid. Itu merupakan sunnah. Namun yang paling penting yang kita harus benahi adalah hati-hati kita. Maka poin yang ketiga zaman rahmatullah adalah poin yang sangat penting. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan poin yang ketiga ini di sisa-sisa kehidupan kita. Agar apa? Agar kita nanti berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan kematian, kita dalam keadaan membawa hati yang lembut. Karena kita sudah menyinggung kemarin bahwasanya orang yang keras hatinya itu adalah orang yang tidak takut berbuat dosa, tidak takut berbuat maksiat. Bertambah umurnya semakin banyak maksiatnya. Sehingga para ulama mengatakan kualitas seseorang itu tidak dilihat panjangnya umurnya, tetapi kualitas seseorang itu manakala bertambah umurnya, bertambah baik keadaannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairun nas, si bajik-bajikna tawa rupa tawa, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu. Bertambah umurna, bajik tongi ampi-ampena, semakin baik perilakunya, semakin bagus ibadahnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bagus tauhidnya, semakin bagus ibadah sunnahnya. Jangan semakin bertambah umur
Itu tonji terus ibadahnya. Habis solat, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Tenatona tambah ibadah sunnah. Tidak ada penambah kualitas. Dan ilmunya tentang agama itu begitu-begitu tonji. Sejak dia SD, pelajaran agamanya, sejak SD, itu sampai terus dia pelajari. Tidak bertambah ilmunya. Padahal zaman rahmatullah, agama Islam ini adalah agama ilmu. Allah menurunkan kita Quran, perbendaharaan ilmu di dalamnya. Begitu pula dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kan jeletowi kalau kita itu begini-begini terus setiap tahunnya masih belum bisa membaca Quran. Padahal beberapa pekan ke depan kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Masih di cross 1 Ustaz. Masih belum bisa membaca semua doa-doa solat. Ini masih ada, saya yakin masih ada. Orang yang belum fase membaca doa ketika bagaimana takbiratul ihram, apa doanya, bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Masih 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas, itu pun belepotan bacaannya. Ketika ruku belum tahu bacaannya, apa bacanya ruku. Ketika sujud belum tahu bacanya sujud. Ketika tahiyat belum tahu juga. Injotonji bawana lapo-lapo, tidak ada anunya, nilainya. Jangan seperti ini zaman rahmatullah. Harus ada perubahan. Sampai-sampai kata para ulama, orang itu menjelang kematiannya. Kita kan semuanya mau mati, Pak. Tidak ada orang bertambah umurnya semakin abadi, tidak ada. Kita ini bertambah umur tak semakin mati. Kita menjelang kematian. Kata para ulama, orang yang baik itu bertambah umurnya, dia menjelang kematiannya, semakin berkualitas ibadahnya kepada Allah. Sebagaimana disebutkan Nabi kita SAW, ketika di tahun beliau meninggal, maka beliau beritikaf selama 20 hari 20 malam. Artinya zaman rahmatullah, orang yang tahu diri, yang sadar diri, yang mengintrospeksi dirinya, sebentar lagi saya mau meninggal. Ubang sudah banyak di kepala, Pak. Wajah sudah mulai mengkeripuk. Tenaga sudah mulai menurun, sudah gemetar. Apalagi kalau ruku, sudah lato-lato tulang-tulang. Nah, itu sudah tanda alamat. Kita harus berbenah. Jangan semakin bertambah umur, semakin hatinya mengeras. Orang yang hatinya keras susah menangis. Orang yang hatinya keras susah khusyuk ketika sholat. Orang yang keras hatinya suka menggibai saudaranya, tidak takut menggibai saudaranya, tidak takut berbuat dosa. Itu orang yang keras hatinya, menyepelekan dosa, menyepelekan maksiat. Mereka semakin ditimpa musibah, tidak semakin membuat mereka tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahmatullah. Waktu berlalu. Yang pertama, ini penting. Wa amma muzilatul qaswah. Berkata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitabnya, beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, ghafarallahu liman wa karami. Wa amma muzilatul qaswah muta'addidatun aidan. Adapun di antara sebab seseorang itu bisa menghilangkan kerasnya hatinya dalam dirinya, itu ada beberapa sebab juga. Yang pertama, jamaah rahmatullah, faminha kathratu dzikrillahi alladhi yatawata'u 'alaihi al-qalbu wal lisan. Yang pertama adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama adalah apa? Membaca kalamullah. Maka betapa indah kalau ada orang yang menghabiskan waktu kosongnya dalam keadaan selalu memegang mushaf, memegang Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang dikatakan Al-Mualli Ibnu Ziyad, beliau kemudian mengatakan, inna rajulan qala lil Hasan, ada seseorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, ashku ilaka qaswatal qalbi. Wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id ini adalah kunyah daripada Al-Hasan Al-Basri. Orang ini mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai bapaknya Sa'id, ashku ilaika qaswatal qalbi. Saya mengadukan kepadamu kerasnya hatiku. Jadi orang-orang soleh sebelum kita ini, itu selalu melihat menata hatinya. Perhatiannya selalu bagaimana hatinya ini lembut. Dan itu bisa dibaca. Bisa dibaca jamaah rahmatullah dari dalam diri kita.
Yang tadinya kita semakin tidak khusyuk dalam solat, yang tadinya kita semakin malas beribadah kepada Allah, itu tanda bahwasanya hati kita ini semakin mengeras. Maka orang-orang dahulu itu, ketika mereka merasakan hatinya mulai mengeras, maka mereka pun mendatangi orang berilmu dan kemudian mengadukan perkara tersebut. Maka apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau kemudian mengatakan, qala adnihi minadz-dzikr. Ketika hatimu keras, maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini zaman rahmatullah sangat banyak, luar biasa manfaatnya. Di antaranya kata Syekh bin Baz, zikir yang paling ringan yang bisa mendatangkan banyak manfaat adalah kalimat astaghfirullahaladzim. Kenapa zaman rahmatullah? Kalimat ini kalau kita maknakan astaghfirullahaladzim, saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, menunjukkan bahwasanya kita ini pendosa. Cukuplah kita pendosa manakala kita banyak menghabiskan waktu kita dalam keadaan berbuat maksiat. Nongkrong-nongkrong, duduk-duduk tanpa berzikir kepada Allah, itu maksiat. Menghabiskan umur ini tanpa ada di dalamnya kebaikan, itu maksiat di hadapan Allah. Itu adalah merupakan di antara dosa di hadapan Allah. Maka ketika orang beristighfar, ada di antara manfaat yang dia dapatkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kami katakan kepada manusia, perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi bagaimanapun dosa tajaman rahmatullah, selama bukan dosa besar, maka dengan istighfar itu akan menghilangkan dosa tersebut. Kecuali dosa besar, maka dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Maka di antara keutamaan istighfar kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan berbanyak istighfar, Allah akan memberikan rahmat curahan hujan yang mendatangkan manfaat. Apa artinya? Dengan memperbanyak istighfar, seseorang itu membuka pintu rezekinya. Sampai-sampai zaman rahmatullah, ada kisah yang menarik. Satu ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah itu mengadakan perjalanan karena sebuah perkara. Maka satu ketika beliau kemalaman untuk pulang di Baghdad. Maka beliau pun mencari kemudian masjid untuk bisa bermalam di malam itu. Tetapi ketika dia ingin bermalam di masjid tersebut, ini Imam Ahmad, imam besar. Dahulu tidak ada media sosial, tidak ada HP. Tapi orang-orang terdahulu itu terkenal. Terkenal namanya tapi kadang tidak ditahu namanya karena tidak ada media sosial. Itu orang-orang dahulu, Pak. Imam Ahmad itu sangat terkenal di negeri-negeri kaum muslimin. Tapi satu ketika beliau keluar di Baghdad menuju di sebuah kota dan beliau kemalaman dan tidak mungkin kembali ke Baghdad di malam hari. Maka beliau pun mencari masjid untuk bermalam. Tetapi ketika ingin bermalam di masjid, maka takmirnya masjid mengusirnya. Tidak boleh bermalam sini. Jadi memang kalau masjid itu memang bagusnya kalau ada tempat musafir. Karena kadang kaum muslimin itu dari daerah, mereka senangnya ke masjid. Sampai-sampai di daerah Borong di sini, daerah Todopuli itu ada Pertamini yang menyiapkan musola untuk bisa sholat. Sama di Takalar ada masjidnya sangat besar dan dimiliki oleh Pertamini, Pertamia. Itu kemudian diberikan kesempatan untuk bisa istirahat kaum muslimin yang dari daerah. Ini baik sebenarnya. Maka kemudian takmir masjid ini tidak mengetahui yang datang ini Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga tidak mau memperkenalkan namanya. Jadi orang-orang soleh kita sebelum kita ini itu tidak tidak terlalu mengumbar-umbar kebesaran mereka, kesolehan mereka, keilmuan mereka, tidak mereka pernah umbar-umbar. Kemudian Imam Ahmad diusir, tidak boleh bermalam di masjid. Keluar kau, pergi kau cari tempat menginap. Diusir Imam Ahmad. Andaikan dia tahu Imam Ahmad, dia tidak akan memperlakukan seperti itu Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad bukan orang yang suka mencari syuhrah, ketenaran. Para ulama kita dahulu itu berusaha bagaimana tidak diketahui oleh manusia. Tapi sekarang kita media sosial, mana makanan itu di-upload semua. Di-upload isi rumah semuanya. Alhamdulillah sudah beli mobil baru,
sudah beli motor baru, punya istri baru, Masya Allah. Itulah kita, cinta apa? Cinta pujian. Akhirnya Imam Ahmad suatu ketika, beliau duduk di samping masjid. Masya Allah, imam besar zaman tertentu. Imam Ahmad, antum tahu Imam Ahmad? Salah satu imam mazhab yang kitabnya sampai sekarang kita membacanya. Kemudian Imam Ahmad duduk di samping masjid, tidak bisa tidur di dalam masjid. Hingga kemudian zaman rahmatullah, ada seorang penjual roti melihat Imam Ahmad duduk sendiri, tapi penjual roti ini tidak tahu dia Imam Ahmad. Kemudian karena kemurahan hatinya, penjual roti ini mengatakan, "Pak, dari mana Ki?" Imam Ahmad kemudian mengatakan, "Saya dari Baghdad." Baik, penjual roti ini mengatakan, "Kalau Anda tidak punya tempat untuk menginap malam ini, maka sudikah Anda menginap di rumah saya?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Alhamdulillah." Akhirnya dibawa ke rumahnya penjual roti tersebut. Baik, ketika penjual roti ini di malam hari dia ingin membuat adonan, Imam Ahmad memperhatikan lisan penjual roti ini tidak pernah kering dari mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi orang-orang soleh sebelum kita itu banyak berzikir, hatta penjual roti. Inilah kemuliaan orang-orang dahulu, Pak. Apapun profesinya tidak pernah meninggalkan agamanya. Kita diuji saja sedikit sudah tinggalkan agama, sudah tinggalkan solat. Dahulu orang pedagang, saudagar, kaya. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pedagang kaya raya, Pak. Bersamaan kekayaannya, dia tetap rajin belajar. Kita baru satu sedikit usaha tak, kutu maki belajar. Seperti juga bapaknya Imam Bukhari, Ismail. Itu pedagang kaya raya. Bersamaan dengan itu kuatnya dia menuntut ilmu. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sungguh Ismail, bapaknya Imam Bukhari ini telah mengambil ilmu dari tabaqatnya orang-orang ketiga di zaman tabi'in. Itu orang-orang soleh sebelum kita. Apapun profesi mereka, mereka itu menuntut ilmu. Apapun profesi mereka, mereka jago membaca Quran, mereka hafiz Al-Quranul Karim. Itu orang-orang soleh sebelum kita. Wajarlah mereka mulia, karena apa? Mereka selalu menjadikan akhirat lebih sesuatu yang harus diutamakan daripada dunia. Sekedar kita berlalu, Pak. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan, sekedar kita berlalu. Imam Ahmad memperhatikan orang ini selalu mengucapkan astagfirullah sambil mengusap adonan, sambil membuat adonan. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada pembeli penjual roti ini, sungguh saya melihat lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah. Maka kebaikan apa yang telah kamu dapatkan dari zikirmu? Apa kata penjual roti ini? Sungguh dengan memperbanyak zikir kepada Allah, hampir semua keinginan saya Allah wujudkan kecuali satu. Kecuali satu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah keinginanmu yang terbesar itu sampai-sampai kamu berzikir terus kepada Allah? Apa kata penjual roti ini? Satu di permintaanku sampai sekarang yang belum terwujud. Apa itu? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Masya Allah, karena istighfarmu ini saya diusir dari masjid. Ini jalannya. Coba lihat, Pak. Ini jalannya sampai saya terusir dari masjid berjumpa dengan kamu. Sungguh sayalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Masya Allah, Pak. Coba lihat. Istighfar, kalimat enteng, tapi memiliki keutamaan, memiliki keberkahan yang banyak orang lalai, yang banyak orang meninggalkannya. Kenapa? Karena dia terlalu terobsesi dengan dunia. Taib zaman rahmatullah. Yahya ibnu Mu'adz mengatakan bahwasanya dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hati kita adalah dengan berobat dengan obat ini. Kenapa zaman rahmatullah? Banyak orang berusaha memperbaiki penampilannya. Wanita memperbaiki wajahnya, yang kerut dihilangkan kerutannya. Begitu pula laki-laki berdandang, tidak apa-apa berdandang, berhias di hadapan para pasangan kita masing-masing. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membenah hati kita. Karena yang Allah lihat pada diri kita adalah hati kita. Bukan banyaknya harta yang kita miliki, bukan sebesar apa jabatan yang kita sandang, tapi Allah melihat hati-hati kita.
Ikhlaskah kita beribadah kepada Allah? Khusyukkah kita ketika kita beribadah kepada Allah atau tidak? Maka 5 obatnya penyakit hati zaman rahmatullah. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitafakkur. Membaca Quran dengan penuh tafakkur, tadabbur. Maka kita kan ini bukan orang Arab. Lisanta saja belajar bahasa Arab kadang patah-patah lisanta. So itu susah. Maka kalau bisa pilih Quran yang ada terjemahannya. Supaya apa? Ketika kita membaca 20 ayat, kita baca terjemahannya. Lebih bermakna, lebih mendalami, lebih menghayati, lebih memaksimalkan bacaan Quran kita. Agar apa? Supaya mata kita bisa mudah menangis. Supaya lembut hati kita. Yang kemudian zaman rahmatullah, yang kedua adalah khala'ul batan. Yang kedua adalah perut ini jangan sering penuh. Apa artinya zaman rahmatullah? Perbanyak berpuasa. Supaya perut ini sering kosong, jangan sering penuh. Kalau perut sering penuh zaman rahmatullah, maka siap-siap penyakit, ada banyak penyakit. Di antaranya diabetes, kolesterol, jantung, hipertensi, gagal ginjal, ujung-ujungnya cuci darah. Karena apa? Perut yang selalu diisi. Sudah makan porsi besar 2 piring, sebentar makan cemilan lagi. Sebelum tidur ngunyah lagi. Masya Allah. Itulah manusia. Perutnya tidak pernah tidak diisi. Nah karena tomang kasar katanya batang keke ustaz. Taim. Kemudian yang ketiga, obatnya hati adalah qiyamul lail, memperbanyak solat malam. Kita ini Pak, kalau yang umur tak sudah menjelang usia senja, sudah harus banyak solat malam. Sudah harus banyak begadang di malam hari. Bukan nonton bola, bukan nongkrong, tapi kita sudah harus banyak qiyamul lail Pak. Merasakan kenikmatan. Orang-orang soleh sebelum kita, kuatnya ibadah malam harinya, sampai kadang istrinya tidak tahu suaminya solat malam. Itu orang-orang soleh. Mencari tempat yang gelap untuk bermunajah, berduaan dengan Allah Rabbul Alamin. Nikmati Pak hidup ini. Nikmati hidup ini dengan qiyamul lail. Nikmati kesendirian dengan qiyamul lail. Karena disitulah zaman rahmatullah, mudahnya seorang hamba mengeluarkan air mata. Kemudian yang keempat, wattadarru' inda sahar. Di antara obat hati adalah khusyuk ketika menjelang waktu subuh. Makanya waktu sahur ini kadang orang habiskan masih tertidur. Makanya kalau kita ingin tidak terlambat solat subuh, sebelum solat subuh, yaitu waktu sahur, hendaknya kita sudah bangun. Memperbanyak bacaan Quran, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian yang kelima zaman rahmatullah, wa mujalatus salihin. Hendaknya orang yang ingin hatinya menjadi lembut, itu kemudian dekat dengan orang-orang soleh. Jangan berteman dengan orang yang tidak rajin salat. Al-mar'u ala dini khalili, as-sahibu sa'iq. Seseorang itu agamanya kadang dipengaruhi dengan temannya. Kalau teman tak rajin rokok, pakai lurut tongkin tu. Jangan Pak, sayangi diri kita. Kita ini sudah tua, merokok lagi. Tidak ada manfaatnya, bakar-bakar uang. Haram hukumnya. Saya mengambil pendapat rokok itu hukumnya haram. Walaupun sebagian orang mengatakan makruh. Kenapa? Zaman rahmatullah banyak sekali mudaratnya. Tidak ada manfaatnya. Daripada Anda beli rokok, membakar uang, lebih bagus Anda beli apa? Beli makanan. Atau bersedekah, berinfak. Dan semua nanti harta tak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan tidak enak kalau kita nanti ditanya oleh Allah, dari mana kau dapat uang? Korupsi ya Allah. Terus kemana kau belanjakan? Beli rokok. Aduh, kan tidak enak. Jadi dimintai pertanggungjawaban zaman Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah zaman Allah. Orang-orang yang beriman itu, mereka hatinya akan senantiasa menjadi teduh, menjadi tenang, menjadi sejuk. Kalau kita galau dengan solat kita, maka harus ada yang diperbaiki. Kalau kita masih suntuk, masih suka pusing, masih suka puyeng, itu boleh jadi kita malas berzikir kepada Allah. Maka Allah mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka semakin mengingat Allah, semakin berzikir kepada Allah, menjadi tenanglah hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai orang beriman, kalau kau perbanyak berzikir kepada Aku, kata Allah, maka saya akan memberikan ketenangan hati tersebut.
Kemudian jamaah rahmatullah, saya singkat saja. Yang kedua adalah al-ihsanu ilal yatama wal masakin. Di antara sebab melembutkan hati adalah sering-sering mendatangi orang-orang anak yatim, dan khususnya orang-orang miskin di antara kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah." Kalau berkara dunia, jangan kita pernah melihat orang yang ada di atas tak. Karena ketika kita melihat orang yang semakin di atas tak dalam perkara dunia, lebih kaya daripada saya, maka di dalam diri kita tidak ada sifat syukur kepada Allah. Makanya kita yang naik motor jangan lihat orang yang naik mobil. Kita yang naik sepeda jangan lihat naik motor. Yang berjalan kaki tidak usah, zaman rahmatullah. Yang karena itu kata Allah, Nabi SAW, dengan itu kalian tidak akan pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi dia naik mobil tapi banyak penyakitnya. Kita mungkin masih jalan kaki tapi sehat, ya alhamdulillah. Tidak ada penyakit, semua makanan diambang asing. Tapi itu yang naik mobil, sedikit-sedikit tidak bisa makan coto, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, terlalu banyak penyakitnya. Alhamdulillah. Dan tidak ada orang hidup semuanya nikmat baginya, tidak ada. Zaman rahmatullah, mustahil. Mustahil ada orang kaya tidak ada penyakitnya. Mustahil ada orang pejabat tidak ada penyakitnya. Semuanya Allah bagi di antara kita. Ada sakit dan sehat yang Allah berikan kepada mereka. Ujian. Maka di antara yang melembutkan hati kita adalah rajin-rajin menyantuni anak yatim dan miskin. Apalagi diusap-usap kepalanya. Nabi SAW mengatakan, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, di mana orang ini mengadukan kepada Nabi SAW tentang kerasnya hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan, in ahbabta ayyalina qalbak famsa ra'sal yatim. Kalau kamu suka hatimu menjadi lembut, maka sering-seringlah usap kepalanya anak yatim. Jadi kalau kita berjumpa anak yatim Pak di jalan, usap-usap kepalanya Pak. Rata-rata anak-anak yatim Pak Yabo misalnya, kita usap kepalanya. Dan coba kita bayangkan bahwasanya anak kita, dia anak kita, yang suatu saat kita meninggal, anak kita menjadi yatim. Supaya melembutkan hati kita Pak. Masya Allah, ini anak yatim yang tidak ada bapaknya, yang tidak ada mungkin juga ibunya, yatim piatu, yang tidak ada yang mencarikan rezeki baginya. Dia tidak punya tempat untuk bernaung. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang suka menyantuni anak yatim itu dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Sebab Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Beliau SAW sejak beliau berada dalam perutnya ibunya Siti Aminah, bapaknya sudah meninggal. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Makanya Nabi SAW menjamin orang yang suka memberi anak yatim sesuatu sehingga dia membahagiakan, sehingga anak yatim itu bahagia. Beda Pak anak yatim dengan anak ada yang bawa orang tuanya. Kalau ada orang tuanya kan Pak uang kasih. Anak yatim tidak. Dia yang mencari uang baginya. Kadang mungkin ada adiknya, dia yang carikan uang adiknya. Masya Allah Pak. Menyantuni anak yatim itu besar pahalanya. Bahkan Allah mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibuka fiddin." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama Allah? Di antara orang yang mendustakan agama Allah adalah yang tidak peduli dengan anak yatim, yang mengabaikan anak yatim, yang mencempakkan anak yatim. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana wa kafirul yatimi hakadha fil jannah. Orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, kata Nabi SAW, maka begini nanti kedudukannya dalam surga denganku. Dekat dengan kedudukan Nabi SAW. Yang kata para ulama, menyantuni anak yatim akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW, insyaAllah di dalam surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, santuni anak yatim. Daripada beli rokok, santuni anak yatim. Kasih anak yatim, bahagiakan anak yatim. Itu akan melembutkan hati kita. Di antaranya adalah mensapu-sapu kepalanya. Dan Nabi SAW mengatakan, wa at'imul masakin. Beri makan Pak. Hidup ini jangan menjadi manusia yang pelik. Kalau kita mampu memberi, beri. Kalau kita punya kecukupan yang banyak, bersedekah. Jangan pernah takut dengan sedekah. Karena Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah membuat orang yang rajin bersedekah itu miskin. Tidak pernah, zaman rahmatullah.
Orang yang rajin bersedekah Allah ganti. Berapa kita keluarkan, Allah lebih berlipat-lipat gantikan bagi orang yang rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, singkat, waktu cepat berlalu. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, kalau kita zikir sudah tidak melembutkan hati, Ustaz, 1000 kali tiap hari saya istighfar Ustaz, tidak juga lembut hatiku. Kemudian yang kedua, menyantuni anak yatim, menyapu-nyapu anak yatim kepalanya, tidak juga melembutkan hati anda. Yang ketiga, ingat bahwasanya anda mau mati. Perbanyak mengingat kematian. Nabi SAW mengatakan, suatu ketika Nabi SAW mendapatkan sahabatnya itu lagi duduk-duduk cerita. Kan kadang kalau kita cerita lupa waktu, ya, lupa waktu, ketemu dengan teman, ngobrol, keluar mi kopinya, keluar mi tehnya, lama itu cerita ya. Tidak ada ujung pangkalnya, belok kiri kanan terus, pukul ujung dengan pukul ujung. Kalau sudah ketemu dengan teman, keluar songkolo, sampai pagi itu. Apalagi kalau keluar mencaturnya dengan dominya, selesai urusan. Maka ketika Nabi SAW melihat sahabatnya lagi ngobrol, lagi bincang, maka Nabi SAW mengatakan, syubu majlisukum bidzikri mudzakiril ladzat. Ketika kalian duduk-duduk seperti ini, maka tuangkan majelis kalian. Apa maksudnya? Ketika kalian duduk bermajelis, maka perbanyak mengingat kematian. Karena kalau kita duduk seperti ini lupa mati, seolah-olah tidak akan mati, besok masih hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, syubu majlisikum bidzikri mudzakaril ladzat. Tuangkan majelis kalian dengan memperbanyak mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Jamaah dirahmati Allah, kata sahabat, wa ma mudzakirat ladzat ya Rasulullah. Apa penghancur kelezatan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW adalah kematian. Perbanyak mengingat kematian. Kemudian yang terakhir, jamaah dirahmati Allah, waktu cepat berlalu. Yang terakhir, sebelum kita salat Isya, kalau mengingat kematian belum juga mengubah hati kita, masih kita lusa nyawata. Apa artinya lusa? Masih galau hati kita. Kalau di malam hari kita susah tidur, di malam hari kita susah untuk menangis, maka bangun dari tempat tidur anda, pakai baju anda, kalau bisa pakai motor jauh jaraknya, pergi ke kuburan di malam hari. Itu sunnah Pak. Sunnah mengunjungi kuburan di malam hari. Boro-boro di malam hari Ustaz. Siang-siang hari saja tidak ada orang, merinding bulu-bulu. Datangi kuburan Pak. Itu obat yang sangat mujarab. Anda yang keras kepala, keras batu, suka membangkang, susah untuk taat kepada Allah, datangi kuburan. Lihat, cari di dalam kuburan. Di mana orang-orang kaya yang dahulu, yang rumahnya itu berjejer, mulai dari ujung samping sampai ujung kanan. Di mana mereka? Di mana para pejabat? Di mana orang-orang kaya? Di mana orang-orang yang tenar? Qad dhahab, telah berlalu ikhwan. Supaya kita apa? Mengambil pelajaran. Zata yaumin, satu hari kita berada di dalam bumi tersebut. Datangi Pak kuburan. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, zurul kubur, fa innaha tudzakkirul maut. Kalau kita susah menangis, susah taat, malas beribadah, kata Nabi SAW, datangi kuburan. Sebab kuburan itu untuk mengingatkan kita kepada suatu tempat yang satu saat kita semuanya akan pergi ke tempat tersebut. Sampai-sampai dikisahkan zaman dirahmati Allah, Sufyan ibnu Sulaim, suatu ketika Sufyan ini pergi ke kuburan di malam hari. Kemudian dilihat oleh sahabatnya. Maka sahabat ini mengatakan, saya mau ikuti Sufyan, apa yang dia mau buat di kuburan. Maka ketika Sufyan ibnu Sulaim ini duduk di pinggir kuburan, maka dia pun menundukkan kepalanya. Dan seperti itu selayaknya orang beriman. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Yang suatu saat zaman dirahmati Allah, maka sebagaimana pepatah mengatakan, ajibtu lil insani fi fakhri, aku heran kepada manusia yang selalu sombong.
yang selalu angkuh. Apa yang dia banggakan? Wa huwa ghadan fi qabri. Sementara esok harinya pasti dia akan menuju ke kuburannya. Apa yang kita banggakan jamaah rahmatullah? Maka ketika Sufyan ini berada di pinggir kuburan, maka dia pun menundukkan kepalanya dan menangis sejadi-jadinya. Menangis jamaah rahmatullah. Sampai-sampai sahabatnya mengatakan boleh jadi kuburan yang dia tangisi adalah kuburan keluarganya. Tapi Sufyan berdiri lagi dan menuju kuburan yang lain lagi. Maka dia pun kembali menangis dengan sejadi-jadinya. Maka kemudian sahabatnya mengatakan, inilah kehebatan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka di dalam menjaga keimanannya adalah suka mendatangi kuburan untuk menangis. Tidak sebanyak di antara manusia mendatangi kuburan, diambil kain kafannya, kemudian dijadikan apa? Guna-guna. Na'udzubillah. Untuk kaya, untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi pejabat. Jangan jamaah rahmatullah. Sehingga nasihat terakhir buat kita semuanya jamaah rahmatullah, bahwasanya apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dari 3 poin yang kita sampaikan, yang pertama adalah celaan Allah bagi orang yang keras hatinya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas sebab-sebab hati itu menjadi keras. Dan yang ketiga malam ini, yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana melembutkan hati-hati kita. Berapa poin yang terakhir itu jamaah rahmatullah? Ada berapa poin? 4 atau 5? Yang pertama apa tadi? Memperbanyak berzikir. Mulai hari ini perbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua jamaah rahmatullah? Sering-sering mengusap kepalanya anak yatim. Kalau bisa disantuni lebih baik lagi. Diberikan per bulan bersembako. Khususnya kaum muslimah juga, diantara ada muslimah yang janda yang memiliki anak, maka santuni jamaah rahmatullah. Kemudian yang ketiga apa? Memperbanyak mengingat kematian. Kalau jantung tak sedikit dumba-dumba kan kadang itu larinya ke jantung dia. Kadang tidak enak di jantung, ingat di kematian. Kan begitu jamaah rahmatullah. Tiba-tiba di malam hari tidak enak badan, sudah siapkan semuanya. Yang namanya kematian jamaah rahmatullah bukan sesuatu yang ditakuti. Karena semua jamaah akan mati. Yang kita khawatirkan adalah apa yang setelah kematian. Itu yang kita khawatirkan. Tidak usah takut dengan kematian, karena memang kematian adalah sesuatu yang pasti. Pasti akan datangnya, tidak bisa tidak. Biar obat apa kita konsumsi menjaga vitalitas tubuh, biar rajin kita menjaga tubuh bagaimana makan buah-buahan, menjaga kesehatan, olahraga pagi dan sebagainya. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pun nambattumi urusanna kematian, maka kematian itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa diundur. Yang jelasnya kita siapkan diri saja. Kemudian yang keempat, apa yang keempat yang terakhir adalah sering-sering mulai malam ini sebentar cari kuburan, mendatangi sunnah apa itu? Amalan sunnah dari Nabi SAW untuk melembutkan hati kita, supaya kita lebih qanaah. Yang tadinya kita suka menggibah, berhenti menggibah. Yang tadinya kita suka ngomel-ngomel, berhenti ngomel-ngomel. Makanya para istri kalau suaminya suka KDRT, suruh ke kuburan secepatnya. Pak, ke kuburan dulu. Supaya apa? Mengintrospeksi diri. Tidak lama kita hidup zaman rahmatullah. Dan mudah-mudahan bertambah tahun kita semakin baik, semakin meningkatkan kualitas diri kita kepada Allah. Apatah lagi menjelang bulan Ramadan, maka mulai malam ini dan seterusnya kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat selalu sampai datangnya bulan Ramadan insyaallah taala. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagai cambuk buat semua kita, agar kita lebih semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Naktafi bihadzal qadar wa nukhtimu hadzal liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.